Buat para pemula, apakah Anda sudah mengupload puluhan video, ratusan video, dan apakah Anda yakin yang upload itu sudah merasa benar? Kalau belum merasa benar, mari kita bedah bagaimana caranya mengupload video sesuai dengan SEO YouTube. Selamat menyaksikan. Oke, pemula, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Dal Alip. Belajar di masa muda, keren di masa tua. Sebelumnya, buat para pemula, jangan berhenti di tengah jalan. Kita adalah calon pemula-pemula sukses. Ingat, Thomas Alva Edison yang menciptakan listrik yang kita bisa nikmati. Dia itu menciptakan atau membuat dengan kegagalan bukan 10-20, tapi dengan ribuan kali kegagalan. Ingat, dia menciptakan listrik dengan ribuan kali kegagalan. Oleh karena itu, tetap semangat. Oke, tidak lama-lama, sesuai dengan thumbnail, sesuai dengan judul pada malam hari ini, saya akan coba untuk membedah sesuai dengan pengalaman-pengalaman YouTuber yang tentunya bisa dipercaya. Yaitu 5 kategori bagaimana kita membuat atau mengupload video sesuai dengan SEO YouTube yang dianjurkan. Sehingga apabila ada seseorang yang mau mengklik video kita, konten kita mudah muncul. Yang pertama adalah di bagian thumbnail, ya, atau thumbnail. Seberapa jauh ini berpengaruh? Amat sangat berpengaruh. Ya, mulai dari tulisan, mulai dari gambar. Kenapa? Karena kalau seandainya ada YouTuber besar, kemudian tulisan kita hampir sama, gambar kita hampir sama, ataupun bahkan warnanya hampir sama, itu konten kita bisa direkomendasikan oleh YouTube besar tersebut. Ya, ingat, yang pertama adalah thumbnail harus sesuai dengan kriteria video yang akan kita upload. Yang kedua adalah judul. Gondrong Labanan, ya, seorang pemancing, konten pemancing bisa menghasilkan 10 juta hanya dengan satu video yang berjudul "Ketika Saya Mancing Ada Sosok Hantu Anak Kecil". Nah, yang membuat penasaran buat penonton adalah hantunya, bukan dari mancingnya. Oleh karena itu, silahkan pemula untuk membuat judul seunik mungkin, semenarik mungkin, ya, karena ilmu marketing, ilmu sales itu biasanya bisa menarik seorang pembeli itu karena ada hal yang unik, ya, misalnya beli 1 dapat 2, atau beli termos dapat cangkir, ya, seperti itu. Itu seputar judul. Yang ketiga adalah seputar deskripsi. Nah, buat yang tidak tahu apa itu deskripsi, khususnya orang-orang yang sekolahnya kurang tinggi, deskripsi itu adalah sedikit penjelasan garis besar dari judul atau dari isi konten yang akan kita serahkan kepada penonton. Misalnya tutorial memasak nasi goreng. Nah, di situ kita keterangkan nasi goreng yang akan saya buat ini rasanya akan seperti ini, hasilnya akan seperti ini, bahan-bahannya seperti ini. Nah, deskripsi tersebut amat sangat mempengaruhi konten kita, video kita. Buat penonton yang ingin benar-benar menguasai ilmu masak tersebut. Ingat, ya, deskripsi harus diisi sesuai dengan tema judul atau tema video yang akan kita buat. Terus di bawah deskripsi itu ada hashtag, ya, hashtag. Nah,
hashtag itu biasanya hanya bisa kita pakai 3 kategori. Misalnya tadi ya masalah memasak nasi goreng, kita buat hashtag tagar ya, tagar. Yang pertama misalnya konten kita tutorial memasak, tag yang kedua adalah rasa ayam panggang. Nah, dan yang ketiga misalnya buat ibu-ibu pecinta masak. Nah, seperti itu yang dinamakan dengan hashtag. Apakah ini berpengaruh? Berpengaruh juga. Ketika seseorang mencari channel kita, ketika seseorang mencari penelusuran YouTube, misalnya memasak resep rasa ayam bakar seperti itu, makanya akan muncul konten kita ya, seperti itu. Terus yang terakhir adalah hashtag ya. Hashtag kata kunci tadi yang keempat adalah hashtag, dan yang terakhir adalah kata kunci. Ini juga berkaitan dengan seseorang apabila mencari penelusuran di YouTube tentang misalnya tadi nasi goreng. Nah, kata kunci kita ini yang akan kita bahas yang kelima, yaitu berada di YouTube dashboard ya, kalau di Chrome, atau YouTube Studio kalau di aplikasi ya, itu sama saja. Nah, cara pengaturannya adalah kita scroll ke bawah, nanti ada gerigi atau pengaturan. Nah, tinggal kita klik, terus kita klik channel. Nah, di situ baru ada kolom yang bisa kita isi kata kunci sesuai dengan tema, sesuai dengan konten yang akan kita berikan kepada masyarakat Indonesia. Misalnya tadi tutorial memasak, di situ kita boleh isikan kata kunci memasak. Misalnya nasi goreng, misalnya rasa telur, misalnya rasa ayam bakar, misalnya rasa banyak yang berkaitan dengan tutorial memasak. Nah, mungkin dari 5 kategori ini salah satunya Anda terlewati, itu juga akan berpengaruh. Makanya semaksimal mungkin 5 kategori ini kita terapkan ketika kita mengupload video. Oke, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Silahkan like, komen, dan share, dan juga aktifkan notifikasinya, aktifkan loncengnya, agar kita sekecil mungkin dari kita bisa tetap menjaga silaturahmi dan YouTube kita berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.